Abah sudah jelas-jelas konten, sudah jelas-jelas sinetron, tujuannya edukasi. Kenapa dibuat seolah-olah itu beneran, itu sungguhan? Nah, itu harus turun tangan. Ini masyarakat yang mendukung Abah Gus Samsudin, Mbak Ilo. Ya. Biar tahu masyarakat nggak bodoh, Mbak Ilo. Nggak bodoh. Ya, masyarakat suka sama Gus Samsudin. Apanya? Edukasi agamanya. Dengar dulu, masyarakat nggak bodoh, tapi Iya. ada yang bilang kalian dibodohi sama Mbak Den. Nah, itu sebenarnya yang dia kepanasan itu. Nah, itu masyarakat nggak bodoh, pintar masyarakat. Iya. Nah, Di sini ada juga nih Mbak Elo ya, dari pemberitaan Tribun ya, mengatakan seperti ini, Mbah. Nasib Gus Samsudin jadi tersangka kasus video viral tukar pasangan. Niatnya naikkan subscriber. Mbah, ya. seorang Gus Samsudin, Mbah, penontonnya rata-rata per hari 200 ribuan, Mbah. Satu kali upload, satu hari berapa kali upload? Ada mungkin 5, 6 atau 10, Mbah. Dan rata-rata penontonnya sama, di atas 100 ribu semua. Lah, kok dibilang nyari subscriber lagi, Mbah? Mbah milih nyari subscriber apa nyari penonton sih? Ya, nyari penonton lah. Nyari penonton. Nyari penonton. Penontonnya Abah sudah ngalah-ngalahin siapa? Ya. YouTuber di Indonesia sudah setara. Bener. Berarti per hari hampir 1 juta penonton sehari. Lebih bahkan. Nah, apalagi gitu loh. Nah, karena apa makanya terjadi seperti itu? Karena Abah ini adalah disukai ya para netizen. Sehingga banyak yang nonton videonya. Kalau memang mereka membenci Abah Den ini ya, mereka tidak suka menontonnya. Kan sangat beda sekali sama channel sebelah itu ya, pesaing kita bilang Mbah Den ini ya. Beda sekali karena dia tidak begitu disukai begitu. Saya heran ini di sini Mbak Ella juga. Saya mau bahas ya. Tadi Mbak Ella sudah sebut ya, ada pesulap merah. Ya. Saya katakan gini Mbak Ella, ini ada pemberitaan ikut berbicara juga Mbak Ella, seorang Marcel pesulap merah gitu. Ya, kemudian dia mengatakan pesulap merah berharap polisi terapkan pasal penistaan agama untuk Gus Samsudin. Mbak Ella, saya tahu dunia ini kejam Mbak Ella. Ya, Mbak Ella. Iya. Dunia ini kejam. Pantang ada melihat orang di atasnya, iri dengki dia Mbak Ella. Ya, itulah. Ingin menjatuhkan bagaimanapun caranya kamu harus jatuh. Kan gitu. Yang saya lihat dari pesulap merah ya, Abang Da pesulap merah. Anda banyak sekali konten Anda dibanding Abah Gus Samsudin ya, yang mencatut nama Gus Samsudin. Jauh banyakan Anda gitu. Jadi Anda sedikit banyaknya dapat rezekilah dari Mbah Gus Samsudin. Ya. Terkenalah Anda banyak dari Gus Samsudin. Gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak percaya Gus Samsudin, saya heran yang mana, golongan yang mana ini. Sementara dalam setiap videonya yang saya petik Mbak Elo, itu adalah bagaimana kebijaksanaan seorang Gus Samsudin ya, menyikapi permasalahan dengan bijaksana tanpa melepas unsur-unsur agama, Mbak. Lah, kita buat konten, Mbak. Ibaratnya gini, Gus Samsudin buat konten tentang agama. Sesat, ya kan? Ada tokoh-tokoh yang sesat. Kemudian ada tokoh penyelamat dong. Ya. Nah, di sini kan Gus Samsudin memposisikan dirinya sebagai tokoh penyelamat. Benar. Nah, jadi kenapa difokuskan sebagai Gus Samsudin ini penistaan agama yang mananya gitu loh Mbah. Sementara dalam lingkupan video itu adalah video sinetron, drama, edukasi. Apalagi yang dibingungkan. Sampai-sampai tega-teganya pihak berwajib menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka. Saya nggak habis pikir loh Mbah. Ya, itu tadilah, Mas. Karena apa? Yang ini tadi, yang saya bilang tadi ya, dia merasa tidak senang jika orang senang. Tapi dia senang melihat orang yang susah ataupun jatuh seperti ini. Nah, itulah sifat hati namanya. Sifat iri hati. Ya, itu sulit untuk diobati itu. Sulit sekali. Sulit sekali ya. Sulit. Ya. Karena apa? Kalau betul-betul hancur baru mungkin dia bisa lega hatinya gitu ya. Iya.
Karena dia seolah-olah dunia ini dialah yang memiliki, begitu ya. Jangan ada youtuber yang hebat selain saya. Nah, seperti gitu itulah ya, kira-kira. Gitu. Jadi Mbak Ilo, andai kata ya, kita tidak berharap demikian. Andai kata Abah jadi tersangka, kemudian seperti yang digembor-gemborkan akan dipenjara sekian tahun. Harapan mereka apa Mbak Ilo, para pembenci ini? Apakah dengan Gus Samsudin di penjara mereka akan naik kontennya Mbah? Selagi nggak ada Gus Samsudin, menurut Bapak gimana? Belum tentu juga, karena mereka ini netizen ini sangat menunggu-nunggu Gus Samsudin. Karena dari komentar-komentar video kita ya, mereka mengatakan ya mudah-mudahan Gus Samsudin cepat diselesaikan, mudah-mudahan Gus Samsudin bisa buat konten lagi. Itu yang diharapkan dari netizen. Seperti itu ya Mbak? Iya, seperti itu. Jadi harapan besar Abah kembali itu sangat diharapkan sama masyarakat seluruh Indonesia Iya. ya, terutama pecinta Abah ya, terutama pecinta dakwah-dakwah dari Gus Samsudin ya Mbak ya. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini sudah malam. Bahkan kabar Gus Samsudin ditangkap jadi tersangka ya, itu membuat seperti alam ini menjadi sepi Mbak Ilo. Iya. Sepi. Sangat kecewa lah. Netizen kecewa ya. Seperti itu. Ya, pantaslah kita di konten kita terakhir ya sudah mendapatkan tanda-tanda ya. Kita telah menemukan seperti bulan yang tidak seperti biasanya, redup seperti menangis. Yang kemarin ya Mbak ya. Iya, itulah artinya Ini bahwasanya teman-teman hari ini nggak ada bulan loh. Ini Nah. boleh jadi saksi teman-teman. Nah, nggak ada bulan loh. jadi Ini nggak ada itulah. bulan. Saya pun sudah merasakan juga ini. Ini kan sudah saya bilang waktu kemarin tuh ya, yang lampau itu. Ini seperti ada tanda-tanda yang tidak Iya, enak. iya. Bulan seperti menangis kita bilang ya. Saya pun di situ sangat merasakan kesedihan. Rupanya inilah kejadian yang tidak disangka-sangka begitu ya. Iya. Karena gini ya Mbak Ila, kita lihat ada di kontennya Pondok Nuswantoro itu masih ngupload kemarin. Semalam itu masih ngupload, hari ini nggak ngupload tanggal. Jadi saya berpikir gini, ini kasus tukar pasangan ini mungkin sebentar saja. Kenapa? Ternyata setelah saya lihat lagi pembaruannya, ternyata Abah sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan dibawa paksa Mbak Ilo. Ya, tanpa mengedepankan ajas praduga tak bersalah gitu. Karena Abah Gus Samsudin berhak membela diri. Iya, ya, Mbak Ilo. begini loh. Ini ada juga. Ada saksi-saksi netizen juga sebagai saksi. Iya, benar-benar mas ya. Jadi gini juga ya, ada sahabat perguruan saya juga. Ya, yaitu Kang Mamas, pernah juga kejadiannya hampir seperti Gus Samsudin ini, yaitu kontennya sempat viral juga, yaitu dia di mana imam ini adalah seorang wanita ya, itu sempat juga Ya. heboh juga hampir katanya apa, nyatanya setelah diproses-proses ujung-ujungnya kan hampir sama seperti ini. Hampir sama. Mereka ini yang tidak senang kepada beliau, akhirnya dipotong-potong video tersebut menjadilah viral. Padahal video tersebut tidak nonton dari awal sampai akhir. Ya. Nah, itu namanya adalah perusak. Ya. Seperti itu. Belo, ini yang saya sayangkan sih mungkin ada kesilapan juga, atau mungkin tim Abah mungkin terlalu menganggap remeh. Saya nggak tahu kenapa demikian, tapi yang saya lihat seperti itu. Pada saat video klarifikasi itu kan live ya Belo ya. Iya. Itu live kalau nggak salah di channelnya Mbah Den ya Mbak Elo ya. Iya. Di situ mengatakan klarifikasi, tapi konteks klarifikasinya itu durasinya kan hampir puluhan menit ya Mbak Elo ya. Iya. Jadi konteksnya klarifikasi atau drama lagi. Aturannya Abah Gus Samsudin khusus buat video itu jangan live, atau buat video klarifikasi itu pendek saja atau 1 menit ya. Kita paham lah Gus Samsudin itu kalau udah berbicara cerita itu puluhan menit Mbah. Tapi ini kan sudah kritikal, sudah kritis ibaratnya Mbah. Semua masyarakat melihat ini sebagai video kesesatan yang sangat-sangat real ibaratnya gitu ya Mbah. Nah, pada saat dipublikasi, harusnya video klarifikasi itu tidak lebih dari 1 menit dan minta permohonan maaf dan klarifikasi Mbah.
Dan video klarifikasi yang live kemarin hampir 20 lebih menitnya itu tidak nyampe gitu kepada netizen. Ini saya mau nonton apa? Pembenci Gus Samsudin Bailo, saya mau katakan, mau nggak dia nonton video klarifikasi sepanjang 20 menit lebih? Dia sudah jelas tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Ya, karakter pembenci itu saya mau kasih tahu ya.